Pondok Pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar mempunyai program baru, yaitu kami menerima santri gratis untuk anak-anak yatim. Jadi untuk anak-anak yatim yang kepingin belajar di pesantren kami, maka kami akan gratiskan semuanya, dari pendaftaran, biaya masuk, biaya makan, SPP dan sebagainya, dengan syarat anak tersebut masih tingkat SD, karena di pesantren kami itu kan ada tingkat SD-nya ada. Kalau di dalam pesantren itu disebut namanya tingkat ula. Kemudian syarat yang kedua, ibundanya, mamanya tidak menikah lagi. Jadi para jamaah semua, apabila ada tetangga atau keluarga yang keluarganya itu mempunyai anak yatim tingkat SD dan ingin sekolah di pesantren, kami siap untuk menerima santri tersebut, semuanya gratis. Kemudian yang kedua, kami di pesantren ingin merenovasi atap pesantren, karena atap pesantren itu ada yang bocor, jadi mau nggak mau diganti semuanya. Atap pesantren Asrama Putra itu luasnya adalah, asramanya itu luasnya 15 kali 40 meter. 15 meter, lebarnya kali 40. Kami memerlukan dana kurang lebih 50 juta untuk material dan biaya tukang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagi jamaah yang ingin berinvestasi buat bekal di akhirat melewati pesantren kami, maka insya Allah kami siap menerima donasi. Berapapun insya Allah kami siap menerimanya. Kemudian yang ketiga, bagi jamaah yang kepingin berangkat umrah, kami ada keberangkatan insya Allah di tanggal 16 Agustus 2026. Biayanya adalah 34.500.000 rupiah. Starting Balikpapan, Malaysia, Madinah. Kemudian kepulangannya adalah Jeddah, Malaysia, Balikpapan. Harganya 34.500.000 rupiah. Baik, Bapak Ibu para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan tentang kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana kita sudah sampai ya tentang pembuatan Baitul Maqdis. Nah, jadi Baitul Maqdis ini menurut beberapa ulama adalah Baitul Maqdis itu dibangun di zaman Nabi Sulaiman. Di zamannya Nabi Sulaiman. Tapi menurut pendapat yang paling kuat juga, Baitul Maqdis itu sudah ada dari zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dalam riwayat hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali didirikan di muka bumi ini?" Maksudnya dibangun, ya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu Masjidil Haram. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Baitul Maqdis. Lalu ditanya lagi, antara Baitul Maqdis, antara Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis berapa lamanya? Jaraknya berapa lama?
Lalu Nabi mengatakan jaraknya itu adalah 40 tahun. Ini masjid yang dibangun, maksudnya dibangun yang apa namanya ini, setelah dibangun dijadikan tempat ibadah. Nah, seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu, kalau bangunannya sudah ada, Masjidil Haram itu, maksudnya Ka'bah ya, Ka'bah Al-Musyarrafah, itu sudah ada mulai zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam, tapi karena pada saat itu manusia nggak terlalu ada banyak, maka ya segitu-gitunya aja. Nah, sampai akhirnya di zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, Ka'bah itu hancur, tertinggal puingnya saja. Nah, setelah itu sunyilah waktu itu, tidak ada lagi. Ibarat kata Masjidil Haram Makkah belum dikenal orang. Seperti halnya ramai seperti ini. Sampai cerita yang sangat panjang, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam mempunyai anak Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa istri beliau Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail ke suatu tempat yang kita kenal sekarang namanya Masjidil Haram atau Al-Makkah Musyarrafah. Disitulah Nabi Ibrahim meninggalkan istri Siti Hajar dan anak beliau Nabi Ismail. Kemudian mendapatkan air Zam-Zam. Kemudian lambat laun tempat tersebut menjadi banyak manusia karena menjadi tempat persinggahan para pedagang. Lambat laun tempat tersebut yang kita lihat sampai sekarang ini ada. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail, saat itu Allah memerintahkan untuk membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim bertanya, ya Rasulullah, ya Allah, maksud kita ya, maaf. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, di mana tempatnya? Cari di situ. Itu ada pondasinya. Pondasi bekas peninggalan Nabi Adam. Setelah hancur Ka'bahnya setelah diterjang banjir di zaman Nabi Nuh. Didapati pondasi tersebut, nah disitulah dibangun lagi Ka'bah Al-Musyarrafah. Dulu Ka'bah Al-Musyarrafah tidak seperti yang kita lihat seperti sekarang. Ka'bah itu bentuknya adalah 4 persegi panjang. 4 persegi panjang, bukan kotak seperti kita lihat ini. Nah, jadi 4 persegi panjang sampai sekarang ini yang kita lihat segi 4, tapi bekasnya itu masih ada yang kita kenal namanya Hijr Ismail. Jadi mohon maaf ya kalau saya bisa katakan Ka'bah dulu itu bentuknya 4 persegi panjang, depannya itu apa namanya bundar, ya bentuknya mungkin seperti kapal lah. Bentuknya seperti kapal karena Hijr Ismail itu kan dia bentuknya bundar, ujungnya bundar. Nah, ceritanya panjang ya. Renovasi Ka'bah itu renovasi dari zaman ke zaman karena sudah ribuan tahun namanya. Sampai akhirnya di zaman Nabi kita Muhammad ketika ada perenovasian Ka'bah, maka Ka'bah itu cuman segitu yang seperti kita lihat ini. Nah, karena tidak ada dana di zaman Nabi kita, kurang lebih umur 30 tahunan Nabi kita waktu itu, maka orang-orang Quraisy pada saat itu dananya yang halal tidak cukup untuk membangun seperti semula Ka'bah yang ada di zaman Nabi Ibrahim, maka dijadikanlah Hijr Ismail yang seperti kita lihat zaman sekarang ini. Karena Ka'bah itu harus dananya harus yang betul-betul halal. Wallahu alam. Nah, itu Ka'bah. Setelah Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis. Dan menurut riwayat hadis adalah antara Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis berjarak 40 tahun lamanya. Wallahu a'lam.